Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas A319 dan kelas-kelas lain yang mata kuliah Medpen ya. A319 untuk hari Senin, A119 untuk hari Kamis, A219 untuk hari Jumat, dan A419 untuk hari Jumat. Ini adalah pertemuan yang keempat, ya, dan ini pertemuan terakhir untuk kali ini, karena minggu depan Anda sudah dapat tim lain, ya, jadi ada Bu Puji nanti di pertemuan kelima. Jadi saya lebih ke materi-materinya, dan pertemuan keempat ini adalah pertemuan materi ya, materi literasi yang terakhir. Jadi materi kita hari ini adalah tentang rancangan penelitian dan tahapan-tahapan penelitian. Baik, saya share screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Nah, ini rancangan penelitian dan tahapan penelitian. Apa sih rancangan penelitian itu? Baik, saya kasih pendahuluan dulu ya. Jadi seringkali kita bingung hendak menggunakan rancangan penelitian mana yang akan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, terutama untuk menyusun KTI, gitu ya. Kapan kita menggunakan rancangan penelitian? Nah, ya tentu saja ketika kita menyusun bab 3, gitu ya. Jadi di bab 3 itu memang judulnya adalah metode penelitian. Bukan, kalau metodologi penelitian itu perkuliahannya, gitu ya. Tapi kalau untuk penyusunan KTI adalah atau proposal dulu ya, karena baik proposal maupun nanti KTI-nya judulnya ya metode penelitian. Itu letaknya rancangan penelitian, gitu ya. Jadi Anda harus tahu dulu sebenarnya ceritanya adalah Anda harus tahu sebelumnya kan Anda sudah memilih satu bidang ilmu dari 6 bidang ilmu itu. Nah, itu dari situ sebenarnya sudah bisa tercover atau bisa terdeteksi jenis rancangan penelitian yang akan Anda buat, gitu ya. Jadi kan di Akademi Farmasi itu ada enam ya. Yang pertama saya sebut acak gitu ya, karena urutannya juga tidak berurutan. Satu ada kimia farmasi, terus yang kedua ada farmasi klinis, yang ketiga farmasi komunitas, yang keempat ada teknologi kefarmasian, yang kelima ada mikrobiologi, yang keenam ada farmasi bahan alam. Nah, dari 6 bidang itu, sebenarnya di Akademi Farmasi Surabaya sangat mudah sih. Kalau untuk rancangannya apa ya, jadi Anda tidak usah bingung. Yang perlu Anda perhatikan adalah untuk bidang farmasi klinis dan komunitas, itu pasti biasanya mereka memakai rancangan penelitian deskriptif, gitu ya. Jadi di rancangan penelitian deskriptif itu variasinya banyak dan sangat banyak, gitu ya. Dan deskriptif itu sebenarnya adalah ranah jenis penelitian bidang saya. Kebahasaan itu juga kebanyakan dari deskriptif, gitu ya. Sedangkan nah, selain farmasi klinis, bidang farmasi klinis dan farmasi komunitas itu semuanya rata-rata memakai eksperimen. Jadi gampang saja ya. Jadi cuman di sini teorinya ada banyak ternyata rancangan penelitian. Cuman biar nanti Anda tidak bingung dengan penjelasan saya, oh terus saya gimana? Terus saya bagaimana, rancangan saya apa? Nah, itu Anda harus pakai itu tadi, pemahaman saya dari penjelasan saya itu tadi, yaitu
bahwa yang perlu nanti Anda pahami adalah 2 rancangan saja, yaitu deskriptif dan eksperimen. Gitu ya. Baik, pendahuluannya adalah dalam topik ini ya, hari ini yang akan saya jelaskan adalah pengertian rancangan penelitian. Jadi sebenarnya tanpa saya jelaskan, sebenarnya rancangan penelitian itu Anda sudah jelas ya. Jadi cerita singkat saya tadi sudah menunjukkan rancangan itu apa gitu ya. Terus 2, rancangan penelitian deskriptif, ini jenis-jenisnya. Rancangan penelitian potong lintang, rancangan penelitian kohor, rancangan penelitian kasus kontrol, dan rancangan penelitian eksperimen. Nah, ternyata rancangan penelitian itu banyak sekali yang dipakai di farmasi. Kebetulan referensi buku yang saya pakai ini, nanti yang akan saya share di Syakat, itu adalah metodologi ilmu metodologi ya, atau menyusun rancangan penelitian di bidang kefarmasian. Jadi yang biasa dipakai orang-orang farmasi adalah ini, begitu ya. Kemudian pada topik 2 nanti ada pengertian populasi, pengertian sampel, penentuan jumlah sampel, dan cara pengambilan sampel. Gitu ya. Baik, langsung saja rancangan penelitian. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, pengertiannya. Sebenarnya pengertiannya di sini secara tertulis itu rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Nah, di situ kan ada bagian penting. Nah, sekarang saya cerita dulu dengan pemahaman versi saya. Penting itu di sini tuh kita harus menganalogikan bahwa penelitian itu ibaratnya sebuah mobil, yang paling penting dari mobil itu apa? Mesinnya, gitu ya. Nah, ibaratnya bab 3 itu adalah mesinnya penelitian. Kalau mesinnya tidak jelas, tidak tahu harus kemana, itu tidak akan jalan mobil itu. Begitu juga dengan penelitian. Penelitian itu akan jadi jelek kalau bab 3-nya jelek atau tidak jelas. Ini mau kemana? Farmasi klinis tapi kok mau eksperimen? Kan tidak mungkin. Emang manusia mau dieksperimen misalnya? Atau pasien mau dieksperimen? Ya tidak. Gitu ya. Jadi ornamen atau unsur yang harus jelas keberadaannya, jelas teorinya, itu ada di bab 3, yaitu di metodologi penelitian. Terutama, ini ya saya lanjutkan, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal suatu penelitian. Gitu ya. Jadi sudah paham ya. Jadi ibaratnya bisa juga analogi tentang rancangan penelitian itu bisa dari pisau. Nah, jadi banyak yang mengibaratkan para penulis metodologi penelitian itu rancangan penelitian itu seperti pisau. Gitu ya. Jadi kalau seberapa tajam pisau itu bisa mengupas, mengiris, mencincang dan sebagainya atau serbaguna gitu ya. Tujuannya mau mengupas buah atau mencincang daging. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kalau untuk mencincang berarti untuk daging gitu ya, bukan untuk buah. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi harus pas teorinya harus pas juga, Anda juga harus jelas. Jadi bagi para mahasiswa menurut saya Anda harus baca gitu ya. Anda harus baca bukunya. Buku apa? Buku metodologi penelitian. Minimal Anda harus punya. Entah itu bukunya siapa saja yang sesuai dengan bidang Anda. Tadi kan saya sudah kasih clue ya, sudah saya kasih clue kalau Anda nanti misalnya di semester 5, Anda ternyata ditakdirkan untuk di bidang yang mungkin tidak sama dengan yang kita bermain di Medpen ini ya. Saya suruh milih bidang itu hanya untuk khusus di Medpen aja. Misalnya Anda nanti, oh ternyata di klinis komunitas. Nah, Anda harus tahu klinis komunitas. Oh, berarti klinis komunitas itu pisau analisisnya deskriptif. Anda tuh harus tahu dari sekarang. Biar tidak bingung aja gitu ya. Atau pasrah ke dosen pembimbing. Begitu. Aku banyak mata kuliah yang lebih susah gitu. Jangan dikira itu sebenarnya ini ya, sekali lagi saya tekankan lagi bahwa Medpen itu mata kuliah yang terintegrasi dengan penyusunan KTI Anda. Gitu ya.
Jadi akan diingat terus materi ini. Kalau tidak berhasil di Anda, itu feedback-nya ke saya lagi. Jadi tolong diingat-ingat, kalau nanti sudah dapat mikrobiologi, oh mikrobiologi eksperimen. Jadi sudah tahu kayak gitu. Eksperimen berarti artinya silakan baca-baca buku eksperimen atau pergi ke perpustakaan di Akbar di lantai 3 untuk membaca bidang-bidang yang mikrobiologi gitu. Yang eksperimen itu seperti apa, tapi tidak untuk mencontek loh ya. Tapi untuk mempelajari. Terus teorinya juga diperkuat gitu. Karena sebenarnya penyusunan KT itu juga ada waktu penyusunannya kan. Jadi jangan dipakai oleh aktivitas yang lain. Tolong dibaca bukunya. Jadi karena sudah tahu Anda harus mempelajari apa gitu ya. Sekarang kita ke ini, hakikat penelitian. Hakikat penelitian termasuk penelitian kesehatan ya, yaitu konfirmasi kebenaran hipotesis dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Ini sudah saya ungkapkan di pertemuan pertama bahwa penelitian itu adalah menyelesaikan masalah. Anda adalah jadi orang yang solutif. Gitu ya. Orang yang menyelesaikan masalah. Itu hakikatnya. Kemudian, mengapa suatu penelitian memerlukan rancangan? Kok perlu sibuk rancangan? Ya iya, kalau nggak perlu butuh rancangan, ya nggak usah penelitian, gitu ya. Karena itu adalah kata kuncinya. Ya, kalau di sini dikatakan bahwa mengapa suatu penelitian memerlukan rancangan, yaitu karena suatu penelitian tanpa adanya rancangan sama halnya dengan membangun rumah tanpa gambar, atau mobil tanpa mesin, gitu ya. Atau pisau tanpa ketajaman, gitu. Nah, pertama, di sini makanya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul 5 kriteria penelitian perlu dirancang. 5 kriteria tersebut adalah satu, silakan dilihat di materinya ya, keterkaitan atau relevansi data, 2, objektivitas, 3, validitas, 4, ini gandengannya validitas, reliabilitas, 5, teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, baru yang kemudian ini saya jabarkan seperti yang di pendahuluan tadi ya. Jadi rancangan penelitian di bukunya metodologi penelitian yang ditulis oleh orang farmasi ini ada rancangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di slide selanjutnya ada eksperimen. Baik, saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif. Ya. Jadi tadi sudah tahu ya, deskriptif ini kalau di bidang di Akademi Farmasi Surabaya itu biasanya dipakai untuk oleh bidang ilmu farmasi komunitas dan farmasi klinis gitu ya. Jadi 2 tahun sebelumnya di Akademi Farmasi itu jadi 2 bidang itu farmasi klinis dan komunitas. Nah, sekarang dipisah gitu ya. Makanya jadi 6, biasanya jadi 5. Itu ini pakai ini. Nah, ternyata di deskriptif itu jenis penelitiannya itu ada banyak ya. Yang pertama, penelitian survei, yang kedua, studi kasus, yang ketiga, penelitian perbandingan, yang keempat, penelitian studi korelasi, yang kelima, evaluasi. Nah, kira-kira dari 5 jenis ini yang mana ya? Biasanya studi kasus atau korelasi. Itu yang dipakai rata-rata ya. Nah, itu seperti apa sih? Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Baik. Sekarang saya ke rancangan deskriptif penelitian survei. Merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Secara umum, penelitian survei bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan. Misalnya, program obat generik pada saat ini dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perbaikan program tersebut. Dengan demikian, survei tidak semata-mata hanya untuk membuat deskripsi mengenai suatu keadaan, melainkan juga untuk menilai hubungan satu variabel dengan variabel lainnya yang dipelajari. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan survei lazimnya, hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif. Gitu ya. Jadi jangan salah, penelitian deskriptif itu tidak harus isi hasil akhirnya itu kualitatif, tapi bisa juga kuantitatif.
Makanya klinis komunitas itu juga ada hitung-hitungannya, tapi tidak se-urgent penelitian eksperimen, gitu ya. Contoh, dalam penelitian kesehatan, metode penelitian survei dapat dikategorikan sebagai survei rumah tangga. Loh, ada apa dengan rumah tangga gitu ya? Suatu penelitian deskriptif yang ditujukan kepada rumah tangga, lazimnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan kepala keluarga sebagai responden. Barangkali membutuhkan seperti itu, gitu ya. Yang kemudian B, survei morbiditasi atau morbidity survei, yaitu survei deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Gitu ya. Mungkin ini untuk COVID ya, jadi pas. Kemudian yang C, survei analisis jabatan. Ini kayaknya jarang ya kita pakai. Survei yang D, survei pendapat umum. Nah, biasanya kurang pas juga gitu ya. Mungkin yang A dan B tadi. Baik, selanjutnya penelitian studi kasus. Studi kasus itu artinya ini biasanya farmasi klinis kayaknya ya. Jadi butuh pasien mungkin. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Begitu ya. Ciri-cirinya, peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Nah, ini pas untuk farmasi klinis ya, karena biasanya menguji pasien. Misalnya kepatuhan minum obat. Untuk pasien penderita macam-macam penyakitnya, bisa diabetes, bisa apa. Tapi kalau COVID terlalu berbahaya ya mungkin ya, karena masih sedang kita alami gitu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif. Jadi memang kita harus, kalau farmasi klinis ya berarti harus memang intensif Anda ke rumah sakit, memang agak berbahaya ya di zaman COVID ini. Ya mau tidak mau nanti berkoordinasi dengan dosen pembimbing bagaimana sebaiknya untuk farmasi komunitas ini jalannya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti dosen pembimbing yang bisa menjelaskan gitu. Atau nanti di sesi di tim medpen ini nanti ada dosen farmasi komunitas ya, bukan klinis, ada Pak Aji nanti di pertemuan ke-6 sebelum UTS itu silakan bertanya gitu ya. Selanjutnya ada sebentar. Studi perbandingan. Ini biasanya jarang dilakukan sih studi perbandingan. Studi perbandingan, pengertiannya, merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada objek yang dibandingkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya penelitian studi korelasi. Studi korelasi kerap disebut sebagai studi korelasi populasi. Jadi korelasi itu bisa masuk deskriptif ya, tidak hanya sebenarnya di eksperimen itu juga ada analisis korelasi gitu ya, tapi ini studi korelasi. Metode penelitian studi korelasi itu penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat. Biasanya ya kalau dalam bidang farmasi itu masalah gizi dan kesehatan yang terikat dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Misalnya faktor determinan itu umur. Jadi kalau Anda mau meneliti masalah gizi atau kesehatan bisa dibandingkan dengan dikorelasikan ya dengan umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok.
Nah, itu perbandingannya dengan itu. Jadi bukan dengan pasien A, dengan pasien B gitu, tidak, tapi variabel terikat dengan faktor-faktor determinan gitu ya. Itu bisa masuk studi korelasi. Jadi nanti ya, jadi kalau korelasi ya berarti nanti di analisisnya ya analisis korelasi seperti eksperimen. Kayaknya ini sering dipakai gitu ya, studi korelasi ini. Karena biasanya sangat nyambung di situ. Analisisnya nanti ya analisis eksperimen gitu ya. Tidak seperti eksperimen sih sebenarnya ke korelasinya. Jadi ada reliabilitas, ada validitasnya, itu ada rumusnya. Nanti di bab selanjutnya ya dengan dosen yang lain. Kemudian yang kelima, penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Contoh, penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, gitu ya. Penelitian tentang program pemberian makanan tambahan pada balita. Jadi ini kayaknya lingkupnya besar. Jadi biasanya mungkin dosen pembimbing yang melakukan ya, bukan mahasiswa. Mungkin kalau Anda terlibat, ya mungkin terlibat dalam lingkup kecilnya kayaknya. Seperti itu. Penelitian tentang program pemberian makanan tambahan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Hasil dari penelitian jenis evaluasi digunakan untuk perbaikan atau peningkatan program-program yang dilakukan. Nah, biasanya ini mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang melakukan yang berkolaborasi dengan di institusi ya, mungkin dosen pembimbing ini mungkin tarafnya dosen gitu ya. Nah, selanjutnya seperti itu ya gambarannya, gambaran umumnya. Bu, saya kok kurang paham. Nah, silakan dibaca sendiri. Jadi ini saya bacakan singkat-singkatnya gitu ya. Sambil saya arahkan, Anda lebih condong kemana seharusnya berjalannya. Yang kedua, rancangan penelitian potong lintang. Nah, apa itu? Ini sebenarnya jarang kita pakai ya. Penelitian potong lintang atau cross-sectional adalah penelitian non-eksperimen, ya, dalam rangka mempelajari dinamika korelasi antara faktor resiko dan efek berupa penyakit atau status kesehatan tertentu dengan model pendekatan point time. Variabel-variabel yang termasuk faktor resiko dan faktor efek diamati sekaligus pada saat yang sama. Jadi untuk istilah kata rancangan potong lintang itu jarang saya temui ya di dosen-dosen pembimbing. Rata-rata dosen pembimbing mungkin mungkin ada yang masuk ranah ini, tapi tetap mengucapkannya deskriptif, gitu ya. Deskriptif dan eksperimen. Jadi istilah potong lintang ini bisa dipakai itu kalau Anda merasa yakin, Bu, ini kalau ini potong lintang karena ada materinya, itu silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing, gitu ya. Jadi ini saya berikan wacana luasnya, gitu ya. Kelebihan dan keterbatasan rancangan potong lintang. Rancangan penelitian potong lintang memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah mudah dan ekonomis dari sisi waktu, cepat karena hanya sekali pengamatan atau pengukuran variabel yang diteliti lebih banyak variabel bebas maupun terikat yang dapat digali dan dipelajari korelasi atau pengaruhnya. Keterbatasannya silakan dibaca sendiri. Di halaman 76. Seperti itu ya. Jadi makanya banyak yang tidak memakai. Selanjutnya penelitian kohor. Apa itu penelitian kohor? Gitu ya. Merupakan rancangan penelitian observasional yang paling kuat dalam menjelaskan hubungan antara faktor resiko, variabel bebas, dan penyakit. Jadi variabel terikatnya itu penyakitnya, variabel resiko itu variabel bebasnya. Jadi variabel itu ada dua ya. Ini teori penelitian eksperimen. Jadi di penelitian eksperimen ciri khasnya adalah ada dua variabel. Itu itu akan nampak di judul, itu sudah dinampakkan variabelnya itu. Pasti ada dua, tidak mungkin satu. Tidak mungkin satu, ya. Jadi variabelnya itu variabel bebas, ada variabel terikat, itu sudah nampak di judul. Dan akan dijelaskan lebih mendalam lagi di bab 3. Jadi akan ada penjelasan variabel terikat penelitian ini adalah
variabel bebas penelitian ini adalah, jadi ada kata-kata seperti itu. Ternyata di penelitian kohor itu juga ada, gitu ya. Rancangan kohor adalah rancangan penelitian observasional yang digunakan untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor resiko dan penyakit dengan pengamatan longitudinal ke depan, dengan pendekatan perspektif. Faktor resiko yang hendak dipelajari korelasinya dengan penyakit tertentu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diikuti secara prospektif ke depan apakah muncul efek penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Kesimpulan penelitian diketahui dengan membandingkan proporsi subjek yang menjadi sakit atau status positif pada variabel efek atau variabel terikat di antara subjek dengan faktor resiko positif dengan kelompok subjek yang sakit di antara subjek dengan faktor resiko negatif. Jadi ini kayak kompleks gitu ya penghitungannya. Jadi makanya kayaknya dosen pembimbing jarang memakai ini. Saya jarang mendengar sih di proposal maupun KTI rancangan penelitian ini, gitu ya. Mungkin ini untuk tingkat yang lebih besar. Selanjutnya, rancangan penelitian kontrol. Rancangan penelitian kontrol, oke. Oke, nanti coba dicek ya, untuk yang kohor, nanti di halaman 77 itu ada rancangannya, diagramnya, langkah-langkahnya itu seperti apa untuk pengambilan populasi sampai langkah-langkah analisisnya, begitu ya. Itu silakan dilihat di halaman 77. Sekarang kita lanjut ke rancangan kontrol. Apa itu rancangan kontrol? Yaitu rancangan yang mempelajari hubungan antara pemapar dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status keterpaparannya. Gitu ya. Ini kayaknya cocok juga untuk COVID kayaknya. Jadi silakan didalami kalau mau mengambil. Tapi ini kan masih masa pandemi ya, jadi kayaknya itu terbatas, jadi resikonya masih tinggi, jadi belum bisa. Tapi ini kayaknya untuk mahasiswa farmasi ini cocok banget untuk saat ini ya, untuk COVID. Penjelasan dinamika korelasi faktor-faktor resiko sebagai variabel bebas dan efek sebagai variabel terikat pada rancangan kasus kontrol nyaris sama dengan apa yang telah dibahas pada rancangan potong lintang. Nah, jadi ini ternyata hampir sama dengan potong lintang, gitu ya. Perbedaan yang ada adalah terletak pada bagaimana faktor resiko dipelajari, yakni dengan pendekatan retrospektif, artinya efek atau penyakit sebagai variabel terikat diidentifikasi terlebih dahulu, baru kemudian faktor resiko sebagai variabel bebas dipelajari secara retrospektif. Gitu. Ini akannya lebih kompleks lagi, gitu ya. Di halaman 78 juga ada gambar skemanya. Silakan diamati perbedaannya dengan kohor tadi ya, karena yang dimunculkan di materinya itu ada dua ini. Semua rancangan itu ada kelebihan dan kekurangannya, ada resikonya juga. Jadi itu silakan dibaca juga gitu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, Anda hanya perlu mempelajari yang rancangan deskriptif dan eksperimen. Karena itu yang sering dipakai oleh dosen pembimbing. Baik, yang terakhir untuk rancangan adalah rancangan penelitian eksperimen. Eksperimen ini tentu saja kalau Anda mendengar kata eksperimen ya Anda bereksperimen, artinya berarti Anda mencoba-coba gitu ya. Nah, sama kayak gitu. Rancangan eksperimen itu mencoba-coba, menguji coba. Nah, bahasa akademisnya adalah menguji coba. Jadi, Anda punya solusi, ya, Anda punya solusi untuk masalah yang dihadapi, atau Anda punya obat untuk jenis sakit-sakit tertentu, tapi Anda belum tahu apakah obat yang Anda buat itu manjur atau tidak dengan pasien. Nah, itu Anda perlu uji coba. Nah, uji coba, langkah-langkahnya tidak langsung diuji cobakan ke manusia pasti.
gitu ya. Jadi kalau penelitian yang sesungguhnya ya diuji cobanya ke hewan. Ya, jadi itu ada etiknya. Makanya Anda perlu izin etik dulu untuk uji coba hewan itu, gitu ya. Biasanya mencit yang dipakai. Jadi untuk uji cobanya itu memang tidak langsung ke pasien, itu sangat berbahaya resikonya. Kira-kira seperti itu eksperimen. Sekarang saya jelaskan lebih panjang lagi. Rancangan penelitian eksperimen adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Ya, karena Anda punya obat, karena Anda memberikan obat, maka pasien itu sembuh. Nah, seperti itu. Korelasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan. Ya, ingat perlakuan itu adalah uji cobanya. Jadi harus dalam jangka waktu tertentu diberikan. Jadi tidak langsung terus langsung ada reaksinya. Tidak seperti itu. Jadi perlu diuji cobakan. Nah, ini untuk bidang-bidang kimia farmasi, mikrobiologi, ini uji cobanya di lab, makanya tidak bahaya. Jadi makanya kenapa farmasi klinis dan komunitas itu tidak memakai ini, karena sangat berbahaya resikonya. Misalnya pasien, langsung diuji cobakan kepada pasien, nah tidak. Biasanya di kampus kita, itu uji cobanya di lab, gitu ya. Jadi cairan kimia apa gitu ya, nanti diuji cobakan pada umbi porang. Apakah dengan seperti ini eee, nilai apa gitu ya, nanti meningkat atau tidak, gitu. Apakah, eee, perubahannya signifikan atau tidak, gitu. Ada perubahan pada jamur lingzi, biasanya pada tanaman, pada, umbi-umbian, seperti itu, atau bahan alam misalnya. Nanti biasanya rata-rata pakai eksperimen. Jadi apakah kalau saya kasih zat A, nanti bahan alam ini tuh manjur atau tidak, gitu, atau tingkat kualitasnya itu naik apa tidak gitu, yang dicari banyak orang. Misalnya sekarang lagi masa Covid, terus, Anda bereksperimen di bahan alam gitu ya, mau membuat ramuan yang minimal bisa meredakan suhu panas atau apa ya, atau flu gitu ya, untuk menurunkan flu lebih cepat tanpa harus minum obat, karena obatnya juga belum pasti dapat ditemukan. Dan selama ini yang obat dari COVID itu selama ini adalah yang dilakukan orang farmasi, yang saya tahu, informasi yang saya dapat ya, jadi kalau ada pasien positif COVID, kemudian dia tidak mengalami gejala apa-apa atau OTG, kemudian dia sembuh dengan sendirinya, gitu ya. Otomatis dengan sembuh dengan tanpa obat itu yang dicari katanya. Jadi itu yang sementara ini sebagai obat. Jadi nanti dia, pasien tersebut nanti diminta karena dicari ya mungkin dan si pasien itu bersedia, nanti, darahnya diambil untuk diteliti di laboratorium, itu nanti, bisa dijadikan obat gitu ya, seperti itu yang saya tahu. Balik lagi ke eksperimen, eksperimen itu intinya uji coba, begitu ya. Jadi dari 6 bidang tadi, 4 bidang itu yang pakai eksperimen. Dan jangan khawatir eksperimennya itu di laboratorium, karena tidak berhubungan dengan pasien seperti farmasi klinis dan komunitas. Nah, ini di rancangan penelitian eksperimen ini nanti kapasitas uji korelasi, itu juga perlu, rancangan analitis observasional itu juga perlu, gitu ya. Jadi eksperimen itu variannya sendiri tuh eksperimen tuh banyak sekali, kayak lebih dari yang dari penelitian deskriptif tadi ya. Itu lebih banyak daripada deskriptif. Jadi eksperimennya itu ada eksperimen penuh ya, betul-betul bereksperimen, ada yang eksperimennya setengah, yang namanya kuasi eksperimen. Jadi nanti variabelnya itu banyak gitu ya. Ada yang uji cobanya berapa kali itu nanti silakan dipelajari di halaman 79, ya, jenis-jenis eksperimen, ada pra-eksperimen, ada eksperimen saja, gitu ya. Itu nanti bagaimana cara melakukan uji cobanya. Ada eksperimen murni, ada eksperimen semu atau kuasi, gitu ya. Itu nanti sudah dijelaskan di pra-eksperimen. Jadi, silakan dipelajari.
rancangannya. Jadi kita belum ke analisisnya ya. Analisisnya nanti dengan dosen lain. Nanti ada Bu Puji, ada Pak Aji, sama ada Pak Galuh. Gitu ya. Silakan dipelajari. Apakah rancangan kalau kita uji coba itu apakah ada pretest, post-test, apakah ada butuh seperti itu? Itu silakan dipelajari. Terus kalau begitu, oh saya butuh pretest sama post-test, pasti itu harus. Nah, itu berarti Anda melakukan rancangan apa? Gitu ya. Jadi di eksperimen itu intinya Anda punya, saya bilangnya bukan obat ya nanti karena membayangkannya pasien, Anda punya ide atau ide yang solutif gitu ya untuk meningkatkan kualitas dari produk itu gitu ya. Terus Anda perlu menguji coba. Otomatis Anda menguji cobanya di laboratorium. Nanti diberi perlakuan, ada kadang berhasil, ada kadang gagal karena suhu, karena panas. Suhu panasnya di ruangan itu juga menentukan tingkat kesulitannya. Nah, nanti silakan berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Jadi yang perlu dilakukan, yang perlu Anda ketahui adalah Anda butuh rajin ke lab, gitu. Jangan menunda-nunda itu. Nanti kalau Anda menunda-nunda, biasanya nanti natap-natap, akhirnya tulisannya jadi jelek, penelitian jadi jelek, pokoknya saya lulus, pokoknya saya lulus. Nah, itu yang sangat disesali banyak dosen pembimbing selama ini. Gitu ya. Tolong meskipun kondisi pandemi seperti ini, silakan rajin ke lab karena nanti akan ada jadwal nge-lab gitu ya. Jadi akan tidak harus kita Anda di rumah gitu ya, tapi laboratorium itu nanti bisa dipakai sesuai jadwal gitu ya, yang apabila diperlukan. Apalagi untuk KTI itu pasti sangat diusahakan. Jadi prepare diri Anda itu semangatnya, jangan sampai Anda malas ke lab, malas ngerjakan. Padahal Anda harus ke lab, gitu ya. Terutama kalau yang farmasi klinis komunitas, Anda harus ya mau tidak mau ke lapangan, ke rumah sakit, ke tempat-tempat kesehatan yang harus Anda ambil datanya. Seperti itu, jangan malas. Pokoknya pesannya dosen pembimbing dari pertemuan kemarin adalah banyak mahasiswa yang waktunya itu mepet-mepet terakhir. Akhirnya mau tidak mau dosen pembimbing mengiyakan dan dengan sebenarnya mereka tidak puas dengan hasil itu. Makanya tolong disiapkan untuk generasi Anda ini nanti ya. Ini kan masih semester awal nih. Nanti di semester 5 tolong dipersiapkan seperti itu. Baik, cukup sekian ya dari saya. Untuk tahapan penelitian nanti selanjutnya akan saya berikan. Terus tugasnya. Tugasnya adalah saya juga tidak yakin kalau Anda akan memahami atau membaca, gitu ya. Saya anggap saya tidak yakin kepada Anda, makanya saya buat tugas, buatlah video penjelasan rancangan penelitian. Jadi Anda menjelaskan seperti saya ini. Bisa pakai PowerPoint, bisa, tapi di video, bisa. Nanti bagaimana caranya. Terus yang kedua, rancangan deskriptif untuk bidang ilmu farmasi klinis dan farmasi komunitas. Jadi ini silakan ditentukan. Kemarin diingat-ingat yang mengumpulkan Google Form di saya, diingat-ingat bidangnya apa. Nanti saya tinggal mencocokkan aja. 2, rancangan eksperimen untuk bidang ilmu farmasi, bahan alam, farmasi, teknologi kefarmasian, kimia farmasi, mikrobiologi ini nanti pakai eksperimen. Terus durasi video minimal 1 menit. Video diunggah di YouTube, ya. Akun YouTube bisa dibuat kelompok atau satu kelas punya satu akun YouTube. Kalau bisa seperti ini ya, karena enak jadi satu nanti saya gampang menilainya. Tugas individu, batas waktu 1 hari sebelum perkuliahan pertemuan kelima. Karena pertemuan kelima nanti bukan saya. Saya tunggu jadi tugasnya. Terus nanti pertemuan kelima nanti dosen selanjutnya akan saya masukkan grup WA juga. Jadi nanti tahu. Jadi saya juga tahu. Tugas dikumpulkan di Komting. Komting yang merekap link tugas teman-teman. Jadi tugasnya Komting direkap dulu. Jadi Anda yang tugasnya kan individu ya, tugas individu. Jadi kalau Anda setelah membuat video, sudah diunggah di YouTube, gitu ya, silakan berikan linknya ke Komting. Gitu. Kemudian Komting ini tugasnya merekap
link tugas teman-teman. Baru dikumpulkan rekapannya ke saya, rekapan linknya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ke WA Group saja biar teman-teman juga tahu biasanya permasalahannya apa, biar semuanya pada menyimak dan belajar dengan cara yang sama. Baik, demikian perkuliahan dari saya. Pertemuan keempat ini, tugasnya hanya ini saja ya, tugas yang dari modul tidak untuk A319, tugasnya hanya ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.